Halo teman-teman Willedot, apa kabar? Semoga sehat-sehat, tidak seperti saya. Jadi saya reporting dari Bali seminyak di hari pertama isolasi mandiri setelah kemarin dinyatakan positif COVID-19, teman-teman. Jadi cerita sedikit nih backgroundnya. Udah kurang lebih hampir sebulan ini gitu ya. Aku ke Bali gitu dari Januari akhir karena di kantorku sekarang lagi implementasi WFH gitu kan. Jadi aku berpikir it would be a nice experience to make Bali my home for the next month gitu kan. Karena sebelumnya belum pernah nih gitu kan ke Bali dan benar-benar tinggal di sini for kind of long trip juga gitu kan. Jadi yang awalnya ingin liburan di sini jadi isolasi mandiri lah ya di tempat yang sederhana ini. Nah, jadi aku ngeliat gini sih teman-teman. Jadi selama aku di Bali mungkin kita agak lengah gitu kan, karena kalau di Jakarta kan betul-betul gimana ya, mencekam banget gitu kan, dan semua orang strict banget sama maskernya, bahkan double mask, dan selalu bawa hand sanitizer ke sana sini gitu kan. Tapi di Bali ini memang vibe-nya itu lebih santai gitu kan, lebih less strict lah gitu. Jadi sering banget gitu kalau di jalan kita lihat orang-orang nggak pakai masker, bahkan aku sendiri juga kadang-kadang lupa gitu kan pakai masker karena mikirnya oh ini outdoor gitu kan. Dan apa namanya, hand sanitizer juga aku nggak pernah bawa, nggak pernah loh, makanya aku apa namanya, nyadar akhirnya gitu kan. Dan aku ada sih kalau misalnya ke restoran pasti ke toilet dan cuci tangan gitu kan. Tapi sebatas itu aja. Kadang-kadang lengahnya juga setelah dari luar, bukannya balik gitu langsung mandi gitu atau langsung ganti baju atau apa gitu kan. Tapi di sini agak lebih santai gitu kemarin. Sempet yang ya udah habis pulang duduk-duduk dulu gitu kan, baru cuci tangan atau mandi gitu kan. Sementara kan seharusnya agak lebih protokolnya lebih kuat lagi gitu kan. Mungkin itu kesalahannya dan kelengahannya gitu. Dan di luar itu mungkin imun tubuh juga sempat turun gitu kan, karena di awal pas ke sini gitu kan aku tuh sempat ngerasain batuk-batuk radang tenggorokan juga gitu. Tapi itu purely karena cuaca ya teman-teman, panas dingin. Karena kalaupun apa mau suspek itu covid, kayaknya nggak mungkin deh, karena aku juga kan ambil antigen tes 2 kali gitu ya di Jakarta gitu kan. Dan hasilnya 2 kali itu negatif gitu, just to make sure bahwa aku benar-benar negatif dan memang layak buat terbang gitu kan di 2 hari yang berbeda. Kemudian setelah sampai di Bali pun nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan, there's no yang aneh-aneh lah gitu ya, nggak ada perasaan yang aneh-aneh juga gitu kan. Aku bahkan ketemu sama teman-teman, ada nggak banyak juga sih, tapi cuma teman SMP ku sekali di minggu pertama aku ke Bali. Dan setelah itu aku pergi ke gereja gitu kan, ketemu sama orang gereja dan yang profesional di situ, beberapa orang doang gitu kan. Dan di minggu pertama itu udah lewat, aku juga nggak ketemu sama siapa-siapa yang dalam apa namanya kondisi yang dekat dan apa namanya intens gitu, enggak gitu kan. Cuma sempet ke Starbucks gitu ya, atau ke beli kue gitu, atau ke tempat lainnya gitu kan. Aku juga sempat pergi ke Jatiluwih gitu kan sama keluarga. Dan I think itu doang sih, aku nggak yang ke tempat yang crowded atau yang indoor yang betul-betul agak uh, serem lah ya. Penyebarannya, aku nggak pergi ke tempat-tempat seperti itu gitu kan. Nah jadi ada banyak banget gitu kan yang bisa disuspek dari mana sih aku bisa terpapar gitu. Dan um, kebetulan gitu kan, karena begitu kondisinya, ditambah yang tadi ada radang-radang tenggorokan sedikit itu, mungkin kombinasi yang sangat ciamik gitu ya, sehingga aku bisa terpapar si COVID-19 ini. Gejala yang kurasain yang agak beda dikit mungkin cuma ini doang sih. Rasanya kepala tuh berat banget gitu kan, dan telinga berdenging gitu. Dan kalau kalau masalah kepala berat dan telinga berdenging itu aku udah sering ngalamin juga gitu ya, karena emang kalau misalnya kerja itu emang agak stres kan anak ini. Jadi sering ngerasain itu, so I thought itu hal yang biasa aja gitu kan buat aku.
rasain gitu. Nah setelah dinyatakan positif inilah baru aku betul-betul memikirkan lagi gitu kan. Memang diminta untuk ini aja sebenarnya, duduk diam dan kemudian merefleksikan segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini selama 24 tahun hidup ya di man cave yang agak girly ini. Dan kemudian to remind myself aja bahwa there are a lot of people who actually care gitu kan. Walaupun aku belum cerita ke banyak orang gitu ya, cuma orang-orang terdekat aja, tapi they're sending help, they're sending food, they're sending their thoughts and prayers gitu kan. I really thank you all for caring and for your attention and for your kindness to me gitu kan. Yang aku pun tidak ngerti ngapain sih kalian tuh baik kali sama aku gitu. Dan ini contohnya, aku udah isi ini ya teman-teman, disuruh isi paket isoman dari Kementerian Kesehatan, katanya dibayarin gratis tuh obat-obatannya. Aku udah cek dan aku udah daftar juga via website mereka. Kemudian aku udah konsultasi di Halodoc dan juga ada konsultasi lah sama sepupuku yang dia juga dokter gitu kan. Nah, setelah diskusi sama si sepupuku itu ya inilah, dari obat-obatan yang Kemenkes ditambahin obat ini buat vertigo sama telinga berdenging, dan juga obat migrain satu lagi namanya flunarizin. Nah setelah itu disuruh istirahat dan kalau bisa berjemur. Jadi aku iseng-iseng aja nih, merasa bodoh aja tadi beli tanning lotion juga. Jadi hiburan aja nih teman-teman kalau misalnya berjemur di depan pintu villa aku nanti, karena aku nggak mau ke tempat yang common space gitu lah ya. Jadi untuk menjaga orang lain juga, so I thought bisa lah ya dikit-dikit agak hitam setelah covid gitu kan. Kemudian Soman udah, habis itu aku kasih tahu tanteku juga gitu kan untuk isi paket isoman itu gimana supaya bisa dapat gratis. Dan kemudian ya basically I called my family yang kebetulan jauh juga gitu kan, untuk ngabarin keadaan aja gitu kan, supaya semuanya tenang juga gitu kan, karena orang-orang pada takut gitu ya, pada panik lah gitu kan. Aduh sakit jauh sendirian gimana rasanya nanti gitu kan. Sementara sebenarnya I feel fine sih, nggak apa-apa, nggak terlalu yang aneh-aneh juga gitu. Juga si sepupuku dokter yang udah kasih tahu obat-obatan dan lain-lainnya, I also wanna thank you gitu kan, udah bantuin. Dan kata-kata pertama yang dia bilang tau gak sih apa? Oke, jangan khawatir ya, tenang aja gitu kan. When everyone else bilang ini gimana, itu gimana, tapi cici aku ini sangat pengertian lah, sangat tahu saya ini orang yang stresan gitu. Jadi kata-kata pertama yang dia bilang jangan khawatir ya gitu kan. Dan oh ya, a lesson learned juga ya teman-teman, yang aku dapat adalah gini, attention, these things kan brings attention gitu kan. I attract attention gitu kan, bahwa gue lagi sakit nih gitu kan. Tapi yang hampir aja kelupaan adalah buat nanyain orang juga gitu kan. Orang nanya ke kita gitu, nanya ke aku gitu, Willy gimana keadaannya apa segala macam gitu kan. Tapi di kesempatan itu aku juga nggak lupa lah untuk nanyain gitu kan, what happened in their life gitu kan. Karena contohnya kayak sepupuku yang dokter tadi itu, I know for sure she's very busy gitu kan. Dia ada banyak hal yang going on in her life gitu kan, dan nyempetin waktu untuk basically menjawab pertanyaan-pertanyaanku dan segala ketakutanku mengenai si COVID-19 ini gitu kan. Tapi at the end of conversation aku nggak lupa juga buat nanyain gimana kabarnya dia gitu kan, apa udah siap belum buat ujiannya gitu, karena she has a test coming up yang dia pernah bilang sebelumnya gitu kan. Jadi dalam kesempatan kayak gini jangan lupa juga teman-teman untuk nanyain kabar orang lain juga, supaya orang juga senang sama kita, orang juga nggak ngelihat kita kayak oh ngapain sih ini orang cuma nyari perhatian lah, for example gitu ya. Gitu. Tapi aku aku melihatnya as a blessing gitu kan.
to bisa connect with people, with more friends, and to share experience lah basically, karena knowing so many people has got and contracted COVID gitu kan. um, Later on probably they can uh, ask me juga gitu kan about my experience gitu kan, so that I can help them gitu kan. Dan yang kedua, aku langsung pikir, oh, through this probably after COVID I can also donate my blood gitu kan, untuk bantu teman-teman lainnya yang tuh butuh plasma darah gitu, or apalah nanti gitu kan, kita lihat aja apa yang dibutuhin sama orang lain gitu kan. I think this is a really uh, apa ya, I wanna say nice thing to happen to me gitu kan, but it's not really not really it's an illness, I know, but I try to see it in a positive way aja gitu. So yeah, pray for me ya guys. Jangan sakit kalian. Udah.